Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Seni dan Arsitektur pada Masa Dinasti Timuriah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kunci Pramana, kemudian ada Nanda Yudi Elveza, kemudian ada Rizky Wahyudi, Rosman Hadi Saputra, Rahmadiana Fitri, Farah Ziba, kemudian saya sendiri Farid Zalfi dan Fitrah Fauzia. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu peta dinasti Timuriah. Dinasti Timuriah ini adalah sebuah dinasti Islam Sunni di Asia Tengah yang berada di Asia Tengah. Kawasan ini meliputi seluruh Asia Tengah, Iran, Afghanistan, dan Pakistan, dan juga sebagian dari India, Mesopotamia, dan Kaukasus. Kemudian ada sejarah dinasti Timuriah. Kekaisaran Timuriah adalah dinasti besar Islam yang muncul di Asia Tengah sejak abad ke-14 hingga awal abad ke-16. Dinasti ini didirikan oleh seorang Timurlen, atau lebih dikenal Tamerlane. Dia adalah seorang penakluk yang berasal dari keturunan suku Turko-Mongol. Sebagai seorang pemimpin, Tamerlane ini memiliki minat yang sangat tinggi terhadap seni. Bahkan semasa ia memimpin, sang raja ini sering membawa sejumlah perajin atau seniman dari berbagai daerah yang ditaklukkannya ke ibu kota Samarkand, yaitu ibu kota Timuriah. Dinasti Timuriah ini tercatat sebagai salah satu kerajaan yang paling cemerlang dalam sejarah seni Islam. Dan di bawah ini kita bisa melihat rekonstruksi wajah dari seorang Timurlen terbuat dari tengkorak yang dibuat oleh Mikhail Mikhailovich Gerasimov. Kemudian kita masuk ke seni dinasti pada Timuriah. Kesenian Timuriah adalah jenis kesenian yang berkembang pada masa pemerintahan Kekaisaran Timuriah, yaitu tahun 1370 sampai 1507. Kesenian Timuriah dikenal karena penggunaan gaya Persia dan Cina, dan juga dipengaruhi oleh pengaruh peradaban lain di Asia Barat dan Asia Tengah. Setelah kemunduran kerajaan Timuriah, seni peradaban Timuriah masih terus mempengaruhi budaya-budaya lain di Asia Barat dan Tengah. Kekaisaran Timuriah juga menghasilkan beberapa karya seni logam yang berkualitas tinggi. Baja, besi, kuningan, dan perunggu adalah bahan baku yang paling sering digunakan untuk membuat kesenian logam. Kesenian logam baja yang bertahtakan perak sering dikutip sebagai salah satu kesenian Timuriah yang berkualitas yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik arsitektur pada dinasti Timurid atau Timuriah. Yang pertama, karakteristiknya yaitu bangunan-bangunan yang berada di Timuriah ini dirancangkan secara terpusat, kemudian berciri khas struktur Persia yang simetris dengan elemen dekoratif Asia Tengah. Kemudian dihiasi dengan bata panggang berukuran 270 kali 270 kali 70 mm. Ini digunakan untuk membangun sebagian besar bangunan di dinasti Timurid atau Timuriah. Kemudian untuk eksterior bangunannya didekorasi dengan menggunakan mosaik ubin, menggunakan polikrom, dan di bawah ubinnya dicat dengan glasir. Selanjutnya, karakteristik arsitektur Timuriah dikenal dengan skalanya yang monumental. Terdapat beberapa menara, kemudian pekerja ubin dengan polikromik, terdapat kubah ganda yang berbentuk bulat, kemudian bentuk bangunannya yang simetri aksial. Kemudian
akan dilanjutkan oleh kawan saya Puji Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Permana. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Lutfi. Jadi selanjutnya itu ada kubah. Sebagian besar dari bangunan Timuria atau Timurid memiliki kubah yang memiliki cangkang ganda dengan kubah luar yang lebih tebal dan kubah yang di dalam lebih tipis. Ciri-ciri kubah luarnya antara lain yaitu tinggi, berbentuk melon, bergaris, dan dihiasi ubin atau ornamen yang berwarna-warni pada kubah tersebut. Jadi kubah tersebut memiliki ornamen yang kaya atau banyak gitu. Jadi ornamennya mulai dari garis-garis, bentuk-bentuk melengkung, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat contohnya ada kubah berusuk atau rivet down, atau kubah, lalu ada kubah halus atau smooth dome, di mana smooth dome memiliki kubah yang tidak memiliki pattern atau ornamen seperti rivet dome tadi atau kubah rusuk tadi. Kubah ini juga tidak hanya kompleks secara visual, namun juga secara struktural, tetapi juga dihiasi dengan mukaranas Islam yang tradisional atau ornamen-ornamen tradisional khas Timur Tengah. Lalu selanjutnya ada menara. Sebagian besar menara di arsitektur Timuria ditemukan dengan penutup bundar di bagian atas dan dihiasi dengan warna biru atau hijau sebagian besarnya. Jadi pada menara arsitektur Timuria ini dominan dengan banyak ornamen dan banyak warna, terutama seperti warna hijau, warna biru, dan warna-warna yang memanjakan mata secara visual. Lalu selanjutnya ada tipe menara yang digunakan pada arsitektur Timuria. Nah, jadi bisa kita lihat di slide ini, arsitektur Timuria menggunakan jenis menara tipe silinder, yang mana pada menara tersebut terdapat seperti menara pengawas di atasnya, yang mana pada masjid khas arsitektur Timuria ini memiliki dua pasang di setiap sisinya. Bisa kita lihat di contoh slide-nya, ada Masjid Ighawar Said di Marsyad, Iran, lalu ada Friday Mosque in Herat di Afghanistan. Slide selanjutnya ada arches atau lengkungan. Berbagai bentuk lengkungan digunakan, yaitu antara lain ada lengkungan bulat, lengkungan 2, lengkungan 3, dan lengkungan tengah, di mana setiap lengkungannya pada arsitektur Timuria ini memiliki banyak ornamen dan banyak motif dengan warna-warna yang memanjakan visual seperti warna biru, warna hijau, hijau toska, dan sebagainya. Pada ornamen-ornamen tersebut memiliki arti yang filosofis bagi masyarakat Timur Tengah, terutama lebih ke filosofis bentuk kecintaan terhadap Sang Pencipta. Slide selanjutnya ada peninggalan arsitektur khas Timuria. Di antaranya ada Ulul Bek Madrasah, Bibi Hanum Mosque, Aksyari Palace, dan Amir Burunduk Muslim. Jadi itu adalah sebagian dari peninggalan arsitektur khas Timuria yang masih ada sampai saat ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rusman Hadi Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusman Hadi Saputra yang akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Puji Permana. Kami mengambil Ulul Bek Madrasah, yang mana Ulul Bek ini dibangun pada tahun 1417 Hijriah sampai dengan 1420 Hijriah di Samarkand, Uzbekistan. Selanjutnya, Madrasah Ulul Bek ini tepatnya terletak di Al-Walu, Registan. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan ukurannya 56 x 81 meter dan membungkus seluruh area. Adapun di setiap masing-masing 4 sudut ini memiliki menara dan juga portal masuk dengan ketinggian mencapai 34,7 meter di fasad yang menghadap ke Registan. Adapun terdapat 2 pintu masuk yang lebih kecil di sisi madrasah. Selanjutnya, ini merupakan layout
gambar layout dari halaman dengan diameter 30 meter ke samping. Selanjutnya terdapat dua pintu masuk yang lebih kecil di sisi madrasah dan juga di sekitar halaman. Pada lantai 2 terdapat 50 kamar yang dapat menampung 100 mahasiswa dan terdapat juga 2 ruang kuliah. Adapun Madrasah Ulugh Beg ini dibangun pada masa Kekaisaran Timurid di timur. Tamerlane memiliki portal Iwan yang megah dan lengkungan lenset yang menghadap ke alun-alun. Baik, selanjutnya sudut-sudutnya diapit oleh menara tinggi yang proporsional. Pada mosaik di atas lengkungan pintu masuk dihiasi oleh ornamen yang bergaya geometris. Adapun halaman persegi termasuk masjid, ruang kuliah dan dibatasi oleh sel-sel asrama tempat mahasiswa tinggal. Adapun terdapat galeri di sepanjang sumbu. Baik, masuk ke double dam. Double dam merupakan sebuah kubah yang bagian dalamnya berlubang dan memiliki 2 lapis. Satu yang ada di interior dan atap ruangan di bawah. Dan yang lainnya atau permukaan luar yang menyatakan monumen dari luar, dari jauh. Madrasah Ulul Beg pada awalnya merupakan bangunan 2 lantai dengan 4 kubah di sudut-sudutnya. Madrasah Ulul Beg merupakan salah satu universitas ulama terbaik di seluruh Timur Muslim pada abad ke-15 Masehi. Kemudian ada denah dari Madrasah Ulul Beg. Yang kita lihat sekarang hanya tinggal 3 menara dan terdapat 4 kubah di sekitar ujung-ujungnya. Ulugh Beg Madrasah mempunyai karakteristik gaya Timurid adalah skala monumental, beberapa menara, ubin polikromik, dan kubah ganda bulat besar. Hiasan madrasah sendiri menonjolkan warna biru dengan ubin biru muda dan biru tua. Representasi kaligrafi nama-nama suci dalam garis geometris teknik Hazarbab bisa kita lihat di sekitar lokasi masjid ataupun di kubah-kubah. 2. Bibi Kanu Mosku terletak di Samarkand, Uzbekistan. Bibi Kanu Mosku mempunyai elemen arsitektur yaitu 4 fragmen menandai 4 titik tengah masjid halaman. Sumbu timur barat, 1 pintu masuk dengan minaret, 2 kubah besar tempat perlindungan dengan iwan diapit oleh menara. Sumbu utara selatan, 2 iwan yang lebih kecil dan ruang berkubah yang menandai garis panjang sisi halaman. Kemudian ada basic plan dari Masjid Bibi Khanum. Bisa kita lihat ini ada denahnya yang simetris. Kemudian terdapat 2 iwan dan ada portal yang berukuran besar. Ada view dari Bibi Khanum Meskin. Ini merupakan sebuah miniatur Masjid Bibi Khanum. Bisa kita lihat secara leluasa bagaimana bentuk masjid ini. Saya Cufara Ziba akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di bagian kubah terdapat 2 bentuk. Yang pertama itu ada kubah ganda. Kubah ganda memiliki 2 bagian, luar dan dalam. Bagian kubah yang di luar lebih tinggi itu berfungsi untuk menutupi kubah bagian dalam yang struktural. Kemudian distabilkan dengan memproyeksikan rusuk bata. Yang kedua itu ada kubah berusuk. Bibi Khanum Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Konstruksinya selesai di antara tahun 1399 dan 1404. Kemudian pada tahun 1974, pemerintah RSK Uzbekistan saat itu mulai merekonstruksi masjid ini. Panjang dinding luarnya mencapai 167 meter memanjang dan lebar mencapai 109 meter. Kubah ruang utama mencapai ketinggian 40 meter
Pintu masuk setinggi 35 meter, dan pada bagian tengah halaman terdapat stand Al-Quran dari marmer yang besar. Kemudian ada elemen dekoratif. Yang pertama itu ada pola simetri dan pola geometris yang terinspirasi dari Persia. Kemudian detail, ornamen, dan kaligrafinya yang dipengaruhi oleh Ilkhanid. Pola kufik persegi dari Masjid Bibi Hanum di Samarkand. Untuk elemen dekorasinya bisa dilihat di slide. Batu mulia perunggu dan emas ditangkap selama penaklukannya di India. Kemudian kubah merupakan karakteristik arsitektur Persia dan digunakan di sebagian besar dunia Islam. Eksterior dan interiornya biasanya dihiasi dengan berbagai warna bernuansa biru, putih, dan emas, kemudian menggunakan simetri aksial dalam desainnya. Aplikasi yang rumit dari bentuk geometris berulang yang biasanya menampilkan bentuk cair dan kompleks, tumbuhan dan hewan. Inti dari bahasa Arab adalah untuk mengekspresikan spiritualitas yang komprehensif dan kompleks tanpa menggunakan ikonografi atau menampilkan manusia yang biasanya dilarang dalam seni Islam. Yang terakhir itu ada ornamen bunga dan kaligrafi dengan tulisan emas. Nah, selanjutnya bangunan Aksaray Palace di Shahrizab, Uzbekistan. Aksaray Palace itu berlokasi di Shahrizab, Uzbekistan, bergaya Timurid dan berada pada abad ke-14. Tipe bangunan istana dan fungsi bangunan sebagai istana. Nah, istana Aksaray ini dibangun oleh Timur pada tahun 1379 sampai 1396 Masehi. Hari ini hanya terdapat fragmen dari portal pintu masuk besar yang tersisa. Ketika selesai portal pintu masuk ini memiliki lebar 22 meter dan tinggi 50 meter. Di dalam portal akan ada halaman besar dengan kolam air yang dikelilingi oleh akomodasi hidup berlantai 2. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitrah Fauziah. Terima kasih. Istana ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat rekreasi dan hiburan keluarga kerajaan, serta gedung administrasi untuk menjalankan urusan negara. Di poros halaman ada ruangan berkubah untuk mengadakan sesi divan, Dewan Negara. Salah satu kolam dimaksud untuk ikan suci. Kolam ini diberi air yang mengalir di saluran timah dari pegunungan di dekatnya. Adapun ceruk portal dihiasi dengan mozaik elegan dan majolika berukir serta kutipan dari Al-Quran yang dieksekusi di sulus naskah. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada skala besar. Dapat kita lihat pada gambar, dekorasi luar yang gemerlap yang menutupi dinding dan kubah istana Aksaray masih membangkitkan kekaguman. Pola hias geometris skala besar pada fasadnya terbuat dari batu bata berlapis biru tua dan muda, yang berkilauan dengan latar belakang batu bata yang dipoles. Mereka akan memberikan keindahan dan keagungan tertentu pada bangunan. Terjemahan kufik dalam pola dapat kita lihat pada gambar. Pola-pola ini terdapat dalam pola lafaz Allah, Muhammad, dan Ali. Adapun pembangunan istana dimulai pada tahun 1380 dan berlangsung lebih dari 25 tahun. Diketahui bahwa arsitek dan pengrajin dari Khorrms sesaat sebelum ditaklukkan oleh Timur mengambil bagian dalam pembangunan istana. Seperti yang dikatakan salah satu dari mereka, beberapa pasir emas dimasukkan ke dalam tanah liat dan yang bertujuan untuk membuat batu bata pertama untuk struktur kerajaan. Dinding istana serta alun-alun istana dihiasi dengan mozaik ubin yang menghadirkan kombinasi warna biru, hijau, kuning, dan merah. Dapat kita lihat pada gambar bahwa menara sudut kolosal diikat oleh diktum yang dibuat dalam aksara kufi, yaitu Sultan adalah bayangan Allah. Aksaray adalah pintu yang sangat luas dan tinggi. Cara dihiasi dengan pola emas dan biru pada ubin kaca bekerja dengan kaya dan indah.
Pada akhir abad ke-16, Shahrizad memberontak melawan kekuasaan dinasti Saibanid. Setelah pengepungan kota pembangkang, Abdullah Khan II memerintahkan untuk menghancurkan Aksarai serta Timurid lainnya. Adapun konstruksi pada tahun 1760-an yang merupakan reruntuhan Istana Amir Temur berada di dalam pemukiman Shahrazad Beg. Hanya abumen besar dari lengkungan portal yang bertahan, namun sampai sekarang sisa-sisa kemegahan sebelumnya melambangkan kekuatan negara Amir Timur. Peninggalan sejarah dari dinasti Timuriyah yaitu yang terakhir, ada Amir Burunduk Muslim yang berada di Samarkand atau Uzbekistan. Amir Burunduk Muslim ini, dia ini terletak di dalam komplek pemakaman Syah Inzida. Makam yang dibangun antara abad ke-11 dan ke-15 yang membentuk rangkaian ubin spektakuler yang tepatnya berada bangunan ini yaitu di lereng bukit Afarasyab atau bisa juga disebut dengan utara Samarkand. Dan di samping ini yaitu bangunannya Amir Burunduk Muslim. Dan sekarang Amir Burunduk Muslim ini juga mempunyai banyak sekali ciri-cirinya, yaitu yang pertama diidentifikasikan sebagai makam Jenderal Timur, dan yang kedua kamar kubah yang berada di dalam Amir Burunduk ini berdampingan dengan struktur selatan komplek Tuman Aka. Amir Burunduk Muslim ini juga mempunyai dinding interiornya yang diartikulasikan dengan 3 lekungan di atas dado ubin, dan juga mempunyai zona transisi terdiri dari jalur segi 8 dengan squenches murkanas dan ke arah 16 sisi di bawah kubah tersebut. Interiornya berbentuk kerucut dihiasi dengan cetakan plaster dalam desain bintang. Dan juga sebuah drum interior yang berisi 16 membungkus zona transisi interior dan yang akan mendukung kubah dari luar tersebut. Amir Burunduk Muslim ini juga memiliki ruang bawah tanah salib yang berisi 9 kuburan yang ditemukan pada tahun 1925 yang strukturnya batu bata yang dulunya itu dan digunakan kembali pada ruang bawah tanah tersebut. Nah, dan yang terakhir ini adalah gambar atau detail dari ubin-ubinnya dinding Amir Burunduk Muslim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kubah persegi. Ini adalah tampak luar dari tenggara dengan adanya fragmen portal makam anonim 2 Ulu Sultan Begum di latar depan dengan kubah rumah makam di latar belakang. Berikut adalah detail fasad dari dalam koridor Sahai Indah sama sudut interior ruangannya. Selanjutnya ada detail interior dari konstruksi yang runtuh dan interior tampilan detail zona transisi dan kubah. Selanjutnya ada detail ubin interior. Interior sudut dengan mukarnas swik dan zona transisi. Sudut dengan mukarnas di zona transisi dan kubah. Sudah kita lihat beberapa kesenian dan arsitektur pada masa dinasti Timuriyah ini sangat luar biasa dan sangat indah. Walaupun masa dinastinya itu tidak berlangsung lama, tetapi kesenian dan arsitektur Timuriyah ini memberikan inspirasi kepada daerah-daerah yang membentang dari Anatolia sampai ke India.
hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di WA grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.